Bagian 27, pindah kos. Langkah kami terhenti melihat tamu yang duduk di teras sedang serius berbicara dengan Abah. Jantungku berdegup cepat. Rasanya ingin segera menghilang dari sana. 4 orang polisi berseragam lengkap duduk di teras bersama seorang pemuda yang membuatku selalu berada di situasi yang tak baik-baik saja. Aku dan Ali melangkah ragu menemui mereka. Abah sudah berada di antara mereka. Ku geser kursi dan duduk berdampingan dengan Ali. Suamiku menggenggam tanganku yang mulai dingin karena tegang harus kembali berhadapan dengan Agung. Pemuda itu perlahan mengangkat wajahnya menatapku sekilas. Tanpa sengaja tatapan kami bersirobot menciptakan degup kencang pada jantungku. "Selamat sore Pak Ali," sapa salah seorang polisi berkulit sawo matang itu pada suamiku. "Selamat sore Pak, maaf, ada yang bisa saya bantu?" tanya Ali dengan wajah tenang. Suamiku itu memang selalu tenang di setiap keadaan. Padahal aku yang berada di sampingnya seakan ingin terbang dan menghilang saja dari sana. Berhadapan kembali dengan Agung membuat amarahku tersulut. Kenapa orang itu selalu saja mengganggu hidupku? "Begini," ucap polisi yang terlihat memegang tangan Agung itu menjeda ucapannya. Sementara Agung terus menundukkan wajahnya, entah kemana wajah yang begitu sangar menodong pistol ke arah kepalanya sendiri tadi pagi. "Kami ke sini untuk meminta keterangan atas kejadian tadi di kafe. Pak Agung berharap ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, mengingat beliau adalah seorang anggota." Terang polisi berjambang halus itu mencoba membujuk kami. "Aku tidak masalah Pak, toh yang dia ancam dirinya sendiri," ucap Ali sedikit ketus. Matanya melirik Agung yang masih menundukkan wajah. "Tetapi aku punya satu syarat," celetuk Ali tiba-tiba sebelum polisi itu menanggapi ucapannya. "Apa itu Pak?" tanya polisi yang sejak tadi dia mengikuti pembicaraan. "Sekali lagi Agung mengganggu kami, maka tak ada lagi pembicaraan seperti ini. Aku akan melaporkannya," ucap Ali tegas. Wajah putihnya terlihat memerah. Pasti dia sedang menahan amarahnya. Berkali-kali Agung mengganggu kami, tetapi selalu diabaikan. "Baik Pak, kami akan menasihati Pak Agung agar tidak lagi mengganggu keluarga Bapak," ucap polisi yang memegang tangan Agung. Abah tak menimpali pembicaraan kami. Lelaki sepuh itu hanya menjadi pendengar dan sesekali melirik ke arah Agung. Beliau pasti merasa jengah dengan pemuda yang telah mengganggu kehidupan anaknya. "Gung, kuharap ini yang terakhir kalinya kamu menemui kami. Kuharap kamu mengerti," ucap Ali menatap tajam Agung yang masih terdiam. Kulihat dia sedikit mengangkat wajahnya, tetapi aku tak melihat wajah penyesalan di sana. Yang ada hanya tatapan kebencian pada Ali suamiku. Perasaanku tiba-tiba tidak enak. Aku tidak percaya pada pemuda dari masa laluku itu. "Kami pamit dulu Pak. Kami anggap masalah ini sudah selesai," ucap salah satu dari mereka. Keempat polisi itu terlihat membimbing Agung. Mereka begitu hormat pada pemuda atletis itu. Apa karena Agung seorang angkatan? Aku menarik nafas lega setelah mereka pergi meninggalkan halaman rumah. Ali kemudian pamit pada Abah untuk kembali ke kamar. Abah tersenyum, tetapi ada pancaran kekhawatiran dari mata tuanya. "Agung kok bisa cinta mati sama kamu, As?" Lontaran pertanyaan Ali tentu saja membuatku bingung. Aku berjalan ke arah ranjang dan mengepaskan tubuhku di atasnya. Aku merasa sangat lelah, sehingga tak punya keinginan untuk menjawab pertanyaan Ali yang menurutku tidak penting. "As, jawab dong," ucapnya mendekat padaku. Gayanya persis bocah yang minta permen. Apa dia sedang bercanda? Atau memang bertanya serius? "Maksud kamu apa sih?" sautku pura-pura marah. "Ya, siapa tahu emang kamu pakai susuk." Ali terbahak menowel daguku. Aku mendelik kesal mendengar ucapannya. "Kamu kok bilang begitu? Tega."
Sahutku membalikkan badan memunggunginya. Bercanda kok, jangan marah dong, bujuknya meraih tanganku. Aku yang semula membelakanginya terpaksa berbalik karena tanganku terasa sakit saat dia menariknya. Udah Al, malas ngomongin dia, ucapku kesal. Rasanya sakit saat mengingat lelaki yang pernah jadi cinta pertamaku itu. Belum move on ya? Kembali Ali mencebik daguku. Apa sih masalahnya? Ali tersenyum melihat kekesalanku. Apa dia pikir ini lucu? Pura-pura aku pejamkan mata untuk menetralisir gemuruh di dadaku. Aku sebenarnya tengah mengatur hatiku untuk menghilangkan jejak-jejak masa lalu. Terlalu sulit menghapusnya. Meski aku tahu Agung bukanlah orang yang baik, tetapi hati ini seolah menolak kenyataan itu. Aku ingin membencinya dan melupakannya, tetapi belum mampu. Pantas saja jika Ali menaruh kecurigaan meskipun dia berusaha untuk menutupinya. Kamu tidur, As. Sudah mau maghrib loh, ucapnya memijit-mijit hidungku sehingga aku kesulitan untuk bernafas. Apaan sih, Al? Nggak tahu apa kalau istrinya ini berhidung minimalis, ucapku kesal. Ali terbahak mendengar ucapanku. Siap-siap sholat maghrib yuk. Ali meraih tubuhku dan menariknya untuk bangun. Sebenarnya ada perasaan malas untuk sekedar menegakkan tubuhku. Aku lelah, bukan cuma lelah fisik tetapi lelah hati. Tetapi kewajiban untuk segera menunaikan sholat memanggil-manggil dari mikrofon masjid. Al, aku sudah siapkan semuanya. Kamu periksa dulu, siapa tahu masih ada yang kurang, sahutku setelah menyiapkan semua kebutuhan kami untuk pindah ke rumah sewa Ali di kota. Ibu menyeka ujung netranya dengan daster lusuhnya. Wanita itu seakan tidak rela aku pergi meninggalkannya. Bu, Asmi akan sering-sering pulang. Ini semua untuk kebaikan kita, ucap Ali mencium punggung tangan ibu untuk pamit. Kurai tubuh ringkih ibuku. Wanita yang telah melahirkanku itu terisak hingga tak mampu berucap apapun. Aku pun sama. Sesak rasanya harus jauh dari ibu yang selama ini berjuang untuk membesarkanku hingga sekarang. Kedua adikku yang kecil ikut memelukku. Mereka pasti sangat sedih. Aku yang selama ini membantu ibu mengurus mereka. Abisar adikku yang sudah mulai remaja berdiri tak jauh dari kami. Dia terlihat lebih dewasa dari umurnya. Mungkin karena beban tanggung jawab sebagai anak laki-laki tertua menempainya jadi bocah yang lebih dewasa. Kami pamit. Abah memberikan banyak wejangan kepada kami tentang hidup berkeluarga. Terlihat matanya berkaca seolah begitu berat melepas kami. Tetapi beliau tetap berlapang hati menerima keputusan kami ini. Menurut Ali, ini salah satu cara untuk meredam semua cerita miring tentangku. Pergi menjauh untuk sementara. Kami menggunakan mobil Abah untuk berangkat. Tak ada yang mengantar sesuai kemauan Ali, takut merepotkan mereka semua. Perjalanan 2 jam terasa begitu melelahkan. Macet sepanjang perjalanan membuatku merasa mual dan ingin muntah. Ali terlihat cemas melihat keadaanku. Lelaki itu memapahku masuk ke kamar kosnya. Kondisi rumah kos ini sangat jauh berbeda dengan rumahnya di kampung. As, kamu gak apa-apa kan? Aku menggeleng lemah. Rasa mual di perutku semakin bergejolak. Mungkin kamu masuk angin. Aku belikan obat dulu di apotik ya, sahutnya beranjak menyambar kunci mobil, lalu beranjak meninggalkanku. Kutatap punggungnya hingga menghilang dari balik pintu. Kuedarkan pandanganku ke seluruh ruangan. Kamar yang berukuran sekitar 3x3 terlihat bersih dan rapi. Sebuah pesan masuk ke ponsel milik Ali. Ku coba untuk duduk dan meraih ponsel itu di atas meja dekat ranjang. Layar ponsel menampilkan sebuah nama pengirim pesan itu. Mataku memicing mengeja sebuah nama, Nadia. Kamu sudah ada di kos. Selintas potongan pesan itu muncul. Siapa orang ini? Kok dari gaya bahasanya akrab dengan suamiku? Bersambung.